Abdul Somad sebut Ponpes Al Zaitun sesat, dan dengan lantang Abdul Somad meminta Panji Gumilang untuk ditangkap. Di sini saya mengatakan bahwasannya Abdul Somad lah yang sesat karena mengatakan disalib ada jadi kafir. Dan dengan lantang saya meminta untuk supaya Abdul Somad ditangkap. Sudah terlalu sering Abdul Somad menghina agama umat minoritas, seperti menyebut disalib ada jadi kafir. Sebetulnya umat minoritas juga meminta pemerintah untuk segera menangkap Abdul Somad karena sudah terlalu sering menghina umat minoritas. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Panji Gumilang di belakangnya adalah Israel. Salah ibu bapak, salah. Satu kalimat Panji Gumilang saya sudah tahu kemana dia berpihak dan siapa pendukungnya. Saya sudah tahu. Panji Gumilang mengatakan masjid ini tempat orang-orang putus asa. Masjid kata Gumilang itu tempat orang-orang pelit. Nah, dia mengatakan rumah ibadah itu katanya di Vatikan. Bayangkan itu. Dan dia menggelar diri sebagai syekh. Ah, itu dia. Syekh itu di atas ustadz, di atas ulama, syekh. Ngeri. Masa depan perjalanan Islam ke depan ini ngeri. Nah, ini Panji Gumilang lupa. Oh, kadang-kadang kata Panji Gumilang, kita mesti belajar kitab Kristen. Sampai kata haleluya dia sebutkan. Haleluya itu dalam bahasa Indonesia diartikan pujilah Tuhan. Haleluya. Itu. Dia bilang itu katanya kata-kata orang beragama, orang bertuhan. Sebenarnya kalau berdialog dengan Panji saya mau tanya, Anda mengatakan kita harus mempelajari kitab Kristen Perjanjian Lama dan Injil. Siapa yang bilang Bible Kristen itu Injil? Di kitab Kristen aja nggak ada tertulis Injil, yang ada Bible. Nggak ada. Injil itulah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi namanya Al-Quran. Bagaimana mungkin nabinya beragama Islam, kitabnya di gereja? Isa itu agamanya Islam. Antum ibu bapak dan saya bayar zakat. Isa bayar zakat. Antum ibu bapak sholat 5 waktu. Isa sholat 2 waktu. Tertulis dalam Al-Quran. Entah Yesus Kristus itu ada atau tidak, yang penting itu adalah Tuhan Kristen, bukan Isa. Isa itu nabi yang paling istimewa, yang merisalahkan datangnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berhaji tidak usah jauh-jauh katanya, tidak usah ke Mekah, cukup ke Indramayu. Sebenarnya tidak usah panggil polisi, tidak usah panggil apa namanya, tidak usah panggil Pemda, panggil psikiater, panggil psikolog, psikiater, periksa nih Panji, sekaligus panggil dokter jiwa, minta kepada pihak yang berwajib dengan doa kita supaya Panji Gumilang ini ditangkap, dipenjarakan. Saya ketawa kemarin itu, ada orang-orang munafik dalam golongan kita.
Ustadz Yahya katanya sejak ditangkap jadi melempem, jadi lemah. Lemah matamu. Beginilah kita kondisi umat Islam saat ini. Agama kita dipermainkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih berpihak kepada kita? Tapi di dalam Al-Quran itu Allah katakan Dia akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu akan mengubahnya. Munafik dan kafir itu adalah musuh saya berdakwah. Mereka sudah menguasai kita, bahkan sangat menakutkan. 2024 ke depan, kalau kita gagal kali ini, tidak tahu jadi bagaimana keadaan kita. Coba Bapak Ibu lihat kondisi yang terjadi sekarang. Bahkan sampai hari ini bukan orang kafir. Orang kafir di belakang layar, tapi yang disuruh maju adalah orang Islam. Saya kan sudah berapa kali ceramah di sini. Dulu, sebelum saya masuk penjara, saya keluar, saya sering mengatakan, kalau orang kafir itu mereka tidak ada pengaruh bagi orang Islam, bagi agama Islam. Kecil persentase orang kafir itu, baik secara politik, apalagi dalam masalah agama, nggak akan berpengaruh. Tapi di seluruh Indonesia saya selalu bilang, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Saya karena orang yang diberi hidayah. Ini Panji Gumilang yang iblis tua ini kan, kita hanya bikin masalah sedikit dianggap penista agama, tapi saya nggak terbukti dalam pengadilan, saya bebas. Dan dalam penjara pun saya menolak semua orang Islam untuk bela saya. Wallahi, Egy Sujana sampai datang ke rumah saya. Saya tersinggung, Ustadz tolak saya jadi pengacara. Loh, kapan pernah saya pakai orang Islam bela? Perjuangan saya hanya bergantung kepada Allah dari dulu. Justru karena perjuangan itulah saya sampai ke penjara. Tapi tidak ada bosan-bosannya saya selalu bilang, bagaimana caranya supaya umat Islam itu terpecah belah. Sekarang terjadi. Di satu sisi, ketika kita mendapat tantangan, para ustadz tiarap. Ada yang berani bisa bicara. Alhamdulillah, UAS masih bisa, masih mau berbicara. Tapi nggak berani untuk menekan rezim yang zolim ini. Nggak berani. Karena ibu bapak mesti lihat, saya ini orang dari kafir yang kemudian masuk Islam. Saya sudah bilang-bilang dari dulu, orang kafir merekrut orang Islam itu ada 3 kategori. Yang pertama, orang Islam itu pandai dalam ilmu politik, cerdas. Yang kedua, orang Islam itu jago dalam ilmu Islam, pintar dalam ilmu Islam, bahasa Arabnya, balaghahnya, makhraj tajwidnya jago, dan itu direkrut orang kafir. Dan yang ketiga, yang akan direkrut oleh orang-orang kafir adalah orang mukmin yang mempunyai pangkat dan jabatan. Ini yang terjadi. Dan dulu saya sudah ceramah begitu. Jadi saya bilang,
Polisi pun memberikan pengacara, saya tolak. Saya enggak suka mengandalkan manusia. Jadi ibu bapak kita berdoa saja. Saya mungkin enggak panjang, 5 menit lagi saya berhenti. Kita berdoa bersama, minta pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Kita minta pemimpin yang betul-betul memihak kepada Islam, kepada kita. Kita jangan pernah sombong, takabur, takut di penjara, takut ditangkap, takut mati. Nah, itu. Ini ibu bapak. Saya ketawa kemarin itu, ada orang-orang munafik dalam golongan kita. Ustadz Yahya katanya sejak ditangkap jadi melempem, jadi lemah. Lemah matamu. Panji Gumilang di belakangnya adalah Israel. Salah ibu bapak, salah. Satu kalimat Panji Gumilang, saya sudah tahu kemana dia berpihak dan siapa pendukungnya. Saya sudah tahu. Panji Gumilang mengatakan masjid ini tempat orang-orang putus asa. Masjid, kata Gumilang itu, tempat orang-orang pelit. Ada betul banyak salahnya, ada betulnya juga. Kita mesti koreksi. Ini bajingan tua punya suara ini. Iblis tua, kalau bagi saya iblis tua. Karena tidak mungkin orang kafir mampu mengalahkan Islam. Dari dalam sejarah nggak pernah kafir menang. Bagaimana caranya? Hancurkan persatuan ukhuwah umat Islam. Nah, dia mengatakan rumah ibadah itu katanya di Vatikan. Bayangkan itu. Dan dia menggelar diri sebagai syekh. Itu dia. Syekh itu di atas ustadz, di atas ulama, syekh. Ngeri. Masa depan perjalanan Islam ke depan ini ngeri. Kalau cuma saya orang dari kafir yang masuk Islam, bukan memuji orang kafir ya, bukan memuji orang Kristen, tapi di gereja itu tak boleh ada bisnis. Setiap derma-derma yang diberikan dalam gereja itu, si pendeta ini sudah digaji tiap bulan, dibayar oleh sinode. Begitu. Nah, lalu si Panji Gumilang ini mengatakan, coba kita belajar Bible Kristen, kita belajar perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia tidak tahu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan Injil. Kalau dalam studi teologi Kristen itu disebut dengan tenak. Tenak itu Torah, Nebiim, Ketubim. Torah itu adalah 5 kitab Taurat. Nebiim itu adalah kitab nabi-nabi kecil. Ketubim adalah kitab nabi-nabi besar. Ini Panji Gumilang. Coba panggil dialog orang-orang yang mantan-mantan kafir seperti kami ini, untuk kita dialog. Anda bicara tentang Bible Kristen, itu bukan Injil. Saya buktikan di pengadilan kemarin. Injil itu adalah firman yang Allah berikan kepada salah satu nabi kita. Salah satu nabi kita yang bernama Nabi Isa alaihi. Tapi kan mindset orang Eropa, Amerika, orang Asia, apalagi Indonesia sudah menjiwai, memaknai bahwa Injil itu adalah kitab Kristen. Ini dia kecolongan. Dari dulu saya sudah katakan, bagaimana mungkin nabinya beragama Islam, kitabnya di gereja. Isa itu agamanya Islam. Antum ibu bapak dan saya bayar zakat. Isa bayar zakat. Antum ibu bapak sholat.
sholat 5 waktu, Isa sholat 2 waktu. Tertulis dalam Al-Quran. Isa itu sholat. Isa Nabi kita. Komplain Isa Nabi kita. Nabi orang Kristen plus Tuhan orang Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Entah Yesus Kristus itu ada atau tidak, yang penting itu adalah Tuhan Kristen, bukan Isa. Isa itu nabi yang paling istimewa, yang merisalahkan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Panji Gumilang lupa. Oh, kadang-kala kata Panji Gumilang, kita mesti belajar kitab Kristen. Sampai kata haleluya dia sebutkan. Haleluya itu dalam bahasa Indonesia diartikan pujilah Tuhan. Haleluya. Itu. Dia bilang itu katanya kata-kata orang beragama, orang bertuhan. Allahu Akbar. Terus bagaimana? Anda seorang profesor, Anda seorang pembimbing akademik di institusi pondok pesantren Az-Zaitun, berarti Anda bukan pemerintah, Anda bukan seorang pejabat negara, Anda adalah seorang ulama, Anda adalah seorang pendidik agama. Harusnya Anda mesti membatasi diri, cukup pada hal teologis, jangan masuk pada substansial eksekutif. Kita selalu bersatu, minta kepada pihak yang berwajib dengan doa kita supaya Panji Gumilang ini ditangkap, dipenjarakan. Kami dipenjarakan hanya dituduh oleh kafir dan munafik menista agama. Tapi di depan hakim kami walaupun tak ada menolak pengacara, kami menang. Kami menang atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah saya pakai pengacara. Saya kemana-mana juga berdakwah enggak pernah pakai pengacara, pakai apa itu pendamping. Dari dulu saya bertiga, istri anak. Jadi kita doakan supaya polisi cepat tangkap, masuk. Dia ini, si Panji Gumilang ini sudah sering masuk penjara. Rupa-rupanya dia residivis. Dia pernah masuk penjara dengan kesaksian seorang di TV One memalsukan tanda tangan seorang apa itu Pak Imam Haji Imam punya tanda tangan yang salah satu pendiri pesantren Az-Zaitun. Jadi kita jangan mengutuk Az-Zaitunnya. Panji Gumilangnya dikasih keluar, ditangkap, disingkirkan. Kemudian pondok pesantren ini, institusi akademik pondok pesantren tetap berjalan demi mengingat output generasi-generasi yang sudah keluar hasil dari pondok pesantren yang dulu outputnya bagus. Ya, yang baru-baru ini nih, ini satu orang saja kita keluarkan daripada mengorbankan banyak petugas dan masyarakat yang sering diadu domba. Berhentilah itu. Insya Allah kita sama-sama berdoa dan pemerintahan yang nanti akan datang mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah lihat perjuangan kita dan Islam akan maju ke depan. Intinya persoalan perjanjian lama dan perjanjian baru ini, Bible Kristen ini tidak usah ditanggapi. Sebenarnya kalau berdialog dengan Panji, saya mau tanya, Anda mengatakan kita harus mempelajari kitab Kristen perjanjian lama dan Injil. Siapa yang bilang Bible Kristen itu Injil? Di kitab Kristen aja nggak ada tertulis Injil, yang ada Bible. Nggak ada. Injil itulah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi namanya Al-Quran. Asal Bapak Ibu tahu yang dibaca imam tadi artinya sudah turun temurun dari nasab Ibrahim sampai kepada pengakuan doa iftitah. Pusat nabi-nabi itu dari Yaman, memang dari Yaman, dari Inat, Yaman Selatan. Dari sana pusat nabi, cuma satu nabi dari Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bapaknya Abdullah adalah pedagang dan kemudian kakeknya itulah yang dipercayakan untuk menjaga Ka'bah. Itu yang dulu dibongkar oleh pemimpin kafir Abrah dengan pasukan tentaranya menunggangi gajah. Maka di tahun gajah itulah 12 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi saya kira jemaah
sekelumit kisah itu. Perjanjian lama, perjanjian baru bukanlah konsumsi umat Islam, itu konsumsi agama Kristen. Di dalam Al-Quran kita nggak boleh percaya agama mereka. Apa kata Allah? Dengarkan kepada Panji itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah adalah kafir. Kafirlah orang-orang. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, dia sebagai kiai, dia sebagai syekh, pemimpin pondok pesantren, berapa banyak anak-anak didik itu tersesat. Ini masalah besar ibu bapak, apalagi mendekati Pilpres. Doakan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sekian saya kira. Orang berhaji tidak usah jauh-jauh katanya, nggak usah ke Mekah, cukup ke Indramayu. Sebenarnya tidak usah panggil polisi, nggak usah panggil apa namanya, nggak usah panggil Pemda, panggil psikiater, panggil psikolog, psikiater, periksa nih Panji, sekaligus panggil dokter jiwa. Jangan-jangan kabel di kepala Panji ini sudah putus 3 biji ini. Itu dia. Saya kira itu ibu bapak. Panggil, periksa, apalagi dia sudah tua begitu. Kemarin saya berenang, saya taruh di channel saya. Panji Gumilang ini banyak-banyaklah berenang, bersolawat, karena sudah mau mati, sudah bau tanah. Banyak bersolawat, banyak berzikir kepada Allah, terutama zikrul maut, zikir mengingat mati. Ibu bapak tahu kejadian kita dari bulan Ramadan sampai hari ini? Umat kita tidak bisa melihat mana Islam yang betul ini, karena sesama ulama dipecah-pecah, saling fitnah, saling hina, bahkan nasab para habaib dihancur leburkan. Sampai hari ini, coba buka di YouTube itu, buka. Dari bulan Ramadan masalah ini sampai sekarang. Ini dia. Itu ibu bapak. Jadi kita berdoalah saja, mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin terbaik dan agama ini akan menjadi agama yang tegak di masa akan datang. Dan doakan juga kami pribadi, ibu bapak, agar kami tetap sehat, diberi umur untuk menegakkan agama ini. Karena tidak ada lagi yang mau bicara-bicara begitu. Pada tiarap, takut. Begitulah kondisi negara kita. Satu kandidat berkeliaran kemana-mana, yang satu dipantau dan ditekan habis-habisan. Itu yang dikatakan Denny Indrayana, Profesor Denny. Itu bukan argumen biasa, profesor yang bicara ilmiah, profesor yang bicara, doktor tentang hukum. Beliau sudah berbicara. Kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah ini tidak terjadi menimpa saudara kita Anies Baswedan. Kita doakan. Sebagaimanapun kencang manusia, kalau Allah yang menentukan, insya Allah beliau ini akan diangkat jadi presiden. Tidak ada yang mustahil. Tapi saya mau kasih tahu ke jamaah, sikap kita yang lama yang mengakibatkan kita runtuh dan Allah tidak dengar doa kita, berhati-hati di hari ini. Tak perlu kita menjelekkan Prabowo dan Ganjar. Saya ini pendukung keras Prabowo. Tapi ketika saya lihat spanduk Anies dirobek-robek, dirusak di Pulau Jawa sana, di Jember 20 baliho, saya langsung berpindah. Karena kita ini ustadz tidak boleh independen. Ustadz itu di jalan yang lurus, mana yang benar, di situ langkah kita, walking on the right track, pada jalan yang lurus. Jangan independen. Independen itu makan di sebelah, makan di sini, pengecut, bunglon. Jadi saya dari
Prabowo, saya pindah kepada orang yang benar, Anies Baswedan. Kita doakan. Antum mendukung, antum nggak kuat, antum nggak punya kekuasaan yang punya mereka. Kita hanya berdoa. Coba di saat begini ada yang berani maju, Denny aja digoyang-goyang. Siapa yang goyang-goyang? Orang Islam juga yang menggoyang. 3 putra ini kan baik-baik semua, Anies, Prabowo, Ganjar. Ini putra-putra terbaik bangsa. Tapi kita mencari yang lebih baik, is the best. Siapa? Antum belum mengatakan Anies keliling-keliling ke sana kemari, belum, masih gubernur. Lihat aja di TikTok, saya yang bilang, jangankan mimpin Indonesia, Anies Baswedan itu mimpin Amerika kalah Joe Biden. Dia cerdas itu, dia punya kompetensi. Nanti kita lihat kalau tarung debat, dia debat terbuka antar pilpres kandidat capres calon presiden. Nanti kita lihat di situ. Orang-orang yang tadinya memfitnah, menghina beliau, nanti akan lihat kecerdasan untuk mengatasi problematika eksternal, internal bangsa kita. Jadi saya kira itu ya jamaah, tapi dengan catatan kita harus menyuarakan yang begitu. Tak usah takut, tak usah ada keraguan, sampaikan ini di depan umum tanpa harus menjelekkan 2 kandidat lainnya. Sama-sama Prabowo Islam, Ganjar juga Islam, apalagi Pak Anies. Kalau antum tidak suka melihat bertiga-tiga itu rukun, supaya cepat dipilih, kita mayoritas orang Islam, undang ke Masjid An-Nur, suruh jadi imam. Siapa yang paling bagus jadi imam? Insya Allah saya bisa pastikan Anies yang paling bagus. Suruh jadi imam. Kita orang Islam melihat imam kita, bukan memilih jadi imam, tapi mana yang paling bagus jadi imam. Saya punya feeling Anies yang paling bagus jadi imam. Jadi itu aja ya jemaah yang bisa kami sampaikan, tak perlu panjang lebar. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris dan mengatakan bahwa MUI pantas untuk dibubarkan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris dan mengatakan Ormas MUI pantas untuk dibubarkan, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris dan pantas untuk dibubarkan. Abdul Somad sebut Ponpes Al Zaitun sesat, dan dengan lantang Abdul Somad meminta Panji Gumilang untuk ditangkap. Di sini saya mengatakan bahwasannya Abdul Somad lah yang sesat karena mengatakan di salib ada jin kafir. Dan dengan lantang saya meminta untuk supaya Abdul Somad ditangkap. Ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun membuat Abdul Somad geram. Dalam satu video yang diupload di video Abdul Somad, dengan lantang dia mengkritisi bahwa ajaran Pondok Pesantren Panji Gumilang itu sesat. Abdul Somad bermula mengomentari salam Olehem yang sempat digaung-gaungkan pengikut pesantren Al Zaitun. Abdul Somad dengan lantang menyebut salam itu adalah salam Yahudi. Abdul Somad mengatakan, Alehem itu salam Yahudi, bodoh, begitu kata Abdul Somad. Abdul Somad dengan tegas menyampaikan ke pemerintah agar pimpinan pondok pesantren itu segera ditangkap. Sebetulnya umat minoritas juga meminta pemerintah untuk segera menangkap Abdul Somad karena sudah terlalu sering menghina umat minoritas. Sudah terlalu sering Abdul Somad menghina agama umat minoritas, seperti menyebut di salib ada jin kafir. Lebih lanjut, Abdul Somad mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah antek Yahudi, dan Abdul Somad meminta supaya umat Islam untuk berhati-hati memilih pesantren untuk anak-anaknya. Saya setuju dengan pendapat Abdul Somad supaya meminta orang tua untuk berhati-hati memilih pesantren untuk anak-anaknya, supaya tidak memilih pesantren seperti Abdul Somad yang suka mengujar kebencian. Panji Gumilang berulang kali menyebutkan MUI sarang teroris. Panji Gumilang menantang apakah MUI bisa membantah perkataan ini. Panji Gumilang mengatakan sudah banyak sekali teroris yang ditangkap oleh Densus adalah anggota atau bagian daripada MUI. Kesal Al Zaitun dituding sesat oleh MUI,
Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI harus dibubarkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali membuat pernyataan kontroversial. Ia membuka genderang perang dengan Majelis Ulama Indonesia dengan menyebut lembaga tersebut sarang teroris. Dan Majelis Ulama Indonesia, kata Panji Gumilang, harus dibubarkan. Panji Gumilang mengatakan MUI bukan merupakan dugaan sarang teroris, tapi faktanya memang MUI adalah sarang teroris, begitu kata Panji Gumilang. Ia juga tidak terima jika kasus teroris anggota MUI itu hanya disebut sebagai segelintir, tapi dia mengatakan ada banyak sekali kasus teroris dari anggota MUI. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga menyebutkan bahwa lembaga yang menganggap dirinya unggul itu bahkan ditemukan teroris, bahkan bukan hanya satu, tapi banyak teroris di tubuh MUI, begitu kata Panji Gumilang. Faktanya sudah banyak yang tertangkap. Ketika ditanyakan mengapa secara terang-terangan berani mengemukakan pendapat tersebut di muka publik, Panji Gumilang mengatakan memang harus disampaikan karena Ormas MUI lebih dulu menyerang Al Zaitun. MUI hanyalah sekedar ormas. Ia juga menambahkan bahwa kumpulan teroris itu bukan berada di Al Zaitun, melainkan di MUI, yang memang sudah terbukti oknum yang ditangkap dan dinyatakan sebagai teroris oleh Densus. Panji Gumilang mengatakan, apakah perkataan Panji ini bisa dibantah oleh MUI bahwa memang MUI adalah sarang teroris karena sudah banyak bukti anggota MUI yang ditangkap karena masalah teroris. Sebelumnya diberitakan, MUI merekomendasikan pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, diproses secara hukum pidana. MUI menyebutkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Al Zaitun berpotensi menjadi pidana karena membuat keresahan. Sejumlah bantahan dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, usai rentetan informasi miring yang dialamatkan kepada ponpes yang didirikan di Indramayu. Bahkan Panji Gumilang menyerang balik Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai penghasut dan sarang teroris. Menanggapi hal tersebut, Waketum MUI Anwar Abbas bahkan pihaknya tidak masalahkan jika MUI dituduh seperti itu. Ia memang mengharapkan masalah ini dibawa ke ranah hukum, sehingga nantinya fakta di pengadilan yang akan membuktikan. Anwar Abbas beranggapan jika kasus ini tidak dibawa di pengadilan, dikhawatirkan terjadi saling tuding. Dan ini tidak baik, supaya reda ya sebagusnya masalah ini diproses saja dan dibawa ke pengadilan, ujar Anwar Abbas. Anwar Abbas dulu juga menjadi kontroversi karena meminta Indonesia untuk dibubarkan. Beberapa waktu yang lalu, publik juga meminta untuk supaya MUI dibubarkan karena Komisi Fatwa daripada MUI merupakan terduga teroris. Sontak Anwar Abbas pun mengatakan jika MUI dibubarkan, maka Indonesia juga harus dibubarkan. Begitu kata Anwar Abbas. Saat itu publik ramai-ramai menuntut supaya MUI dibubarkan karena salah satu petinggi daripada MUI terindikasi teroris. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa Ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Tuliskan pendapat Anda. Jika kalian setuju dengan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan kalian setuju dan mendukung Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju Ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama lain? Apa alasannya dan kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat-umat agama lain untuk beribadah? Apakah dengan melarang atau menutup dan mengganggu rumah ibadah agama orang lain, mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.
Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.